Simbol secara umum. Memahami simbol dan menciptakannya ialah salah satu keunggulan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Penggunaan simbol-simbol ini sudah ada sejak zaman sejarah. Seiring perkembangannya pemikiran sejarah, dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa simbol adalah lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Secara etimologi, simbol berasal dari bahasa Yunani. Simbol yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Namun, Susan Langer melihat simbol dan tanda sebagai dua hal yang berbeda. 3 macam tanda. Yang pertama, tanda alamiah, yaitu adalah tanda yang bukan dengan sengaja ditimbulkan oleh manusia. Contohnya seperti asap, ialah tanda adanya api, hubungannya sederhana, saling berpasangan dan menunjuk. Nah, dan contoh yang kedua, ada tanda buatan, adalah tanda hasil persetujuan bersama atau konvensi. Contohnya seperti bunyi peluit karena mendadak kereta akan berangkat. Dan yang ketiga, ada tanda pengganti. Tanda ini sudah mendekati simbol karena digunakan untuk mempresentasikan sesuatu secara terpisah. Sedangkan definisi simbol menurut Susan ialah setiap sarana di mana kita bisa membuat abstraksi. Abstraksi sendiri ialah pelepasan bentuk dari isinya, yaitu pelepasan bentuk yang sama dari isi yang berbeda, sehingga terbentuk konsep. Sederhananya, bila melihat tanda, kita langsung mengacu pada objek yang berkaitan, subjek, objek, dan tanda. Sedangkan saat melihat simbol, kita sudah tidak tertarik pada objek yang berkaitan, melainkan pada suatu konsep tertentu, subjek, objek, simbol, dan konsep. Nah, teori simbol Susan K. Langer ini pengertiannya, simbol yang dimaksud Susan bukanlah simbol-simbol dalam seni seperti ikonografi. Jadi, bukan simbol yang berdasarkan konvensi atau menjadi referensi, tetapi yang memberikan pendalaman dan bahkan mengarahkan konvensi. Dalam definisi, menurut Susan, simbol ialah setiap sarana di mana kita bisa membuat abstraksi. Abstraksi sendiri ialah pelepasan bentuk dari isinya, yaitu pelepasan bentuk yang sama dari isi yang berbeda sehingga terbentuk konsep. Berdasarkan teori yang ada tentang simbol dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, simbol abstraksi sendiri ialah pelepasan bentuk dari isinya, yaitu pelepasan bentuk yang sama dari isi yang berbeda sehingga terbentuk konsep. Berdasarkan teori yang ada tentang simbol dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, simbol diskursif, ialah bentuk simbol yang digunakan dalam bahasa tulisan dan lisan untuk keperluan komunikasi. Simbol ini berupa penjelasan dari sesuatu. Dan yang kedua, simbol presentasional atau berbentuk gambar, yaitu bahasa presentasi suatu makna. Contohnya ialah sebuah lukisan yang hanya dapat ditangkap melalui arti secara keseluruhan. Langer memandang makna sebagai suatu hubungan yang kompleks di antara simbol, objek, dan orang. Jadi, makna terdiri atas aspek logis dan aspek psikologis. Apa sih arti dari aspek logis? Aspek logis itu adalah hubungan antara simbol dan referennya, dinamakan denotasi atau denotation dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya adalah, jaket adalah busana yang dipakai saat cuaca dingin dan panas. Nah, sedangkan aspek atau makna psikologis adalah hubungan antara simbol dan orang yang disebut konotasi atau connotation. Contohnya, saya tidak suka memakai jaket karena saya sering merasa gerah. Setiap simbol atau seperangkat simbol menyampaikan suatu konsep, yaitu suatu ide umum, pola, atau bentuk. Menurut Langer, konsep adalah makna bersama di antara sejumlah komunikator yang merupakan denotasi dari simbol. Sebaliknya, gambaran personal atau personal image adalah pengertian yang bersifat pribadi atau private consumption. Misalnya, lukisan dapat dilihat oleh dua orang adalah sama-sama lukisan, tetapi sudut pandang dari keduanya berbeda. Nah, secara khusus, Susan memang membuat teori dasar mengenai simbol untuk teori simbol presentasional. Dari sana, ia mendefinisikan seni sebagai kreasi bentuk-bentuk simbolis persamaan manusia. Definisi seni ini mengimplikasikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah seni merupakan kreasi. Kreasi berarti pengadaan sesuatu yang tadinya tidak ada.
Nah, dan yang kedua ada rumusan bentuk simbolis. Bentuk simbolis tidak mengacu pada pengalaman sendiri secara langsung, melainkan pengalaman yang sudah disimbolkan. Dan yang ketiga ada bentuk simbolis yang dilemparkan seniman dalam kreasi seninya tidak berasal dari pikiran melainkan dari perasaan, yakni formasi dari pengalaman emosionalnya. Pemikiran Susan Lengger tentang seni adalah seni merupakan simbolisasi perasaan manusia. Bagaimana karya seni bisa disebut simbol? Susan menolak teori Plato yang mengatakan seni adalah tiruan atau mimesis dari alam. Baginya, karya seni merupakan suatu bentuk ciptaan yang berbeda dari realitas kehidupan kehidupan sehari-hari, namun mirip atau semblance. Perbedaan yang mengandung kemiripan berasal dari kreativitas seniman. Kreativitas merupakan imaji seniman dari hal-hal yang tidak imajiner atau material. Maka karya seni berbeda dengan realitas karena melibatkan imajinasi seniman. Sekalipun pada karya yang tidak mengandung unsur peniruan terdapat imaji murni. Proses simbolisasi dari imajinasi seniman inilah terjadi proses abstraksi atau ada proses pemisahan diri dari keberadaannya yang aktual dan memiliki konteks berbeda, sehingga karya seni disebut sebagai simbol. Semua bentuk dalam seni merupakan bentuk yang diabstraksikan untuk membuatnya lebih tampak secara keseluruhan dan dilepaskan dari penggunaan sehari-hari untuk diletakkan sebagai penggunaan baru sebagai simbol yang bersifat ekspresif bagi perasaan manusia. Dalam karya yang mengandung makna simbolik, perasaan yang diekspresikan dalam seni bukanlah perasaan yang asli, melainkan gagasan terhadap perasaan asli tersebut. Oleh karena itu disebutnya simbolik. Nah, ada juga seni adalah virtual dan ilusi. Ciri khas karya seni bagi Susan adalah adanya virtualis, di mana karya seni hanya digunakan untuk penggunaan cermin. Kita dapat melihat diri kita maupun ruang yang kita tempati di cermin, namun tidak dapat menyentuhnya. Hal demikian disebut virtualis atau ilusi. Karya seni adalah imaji karena kita tangkap melalui imajinasi. Karya seni adalah objek virtual karena hadir untuk indera penglihatan. Karya seni adalah ilusi karena meskipun indera penglihatan menangkap bentuknya tetapi tidak menyentuh wujudnya. Nah, seni sebagai living form, bentuk virtual karya seni merupakan bentuk yang hidup atau living form. Disebut bentuk yang hidup karena mengekspresikan kehidupan, pertumbuhan, gerak, dan sebagainya. Seni sebagai bentuk yang hidup dapat ditemukan dalam sebagai jenis kesenian. Contohnya, desain dekoratif yang menunjukkan perasaan hidup menjadi bentuk dan warna yang terlihat. Nah, menurut Susan, seni juga seperti ilmu pengetahuan. Seni membawa isi dunia emosi, namun tidak hanya memberikan kesenangannya bagi pengamatnya, melainkan menanamkan pemahaman atau konsepsi keindahan bagi pengamat. Seni sebagai presentasional karena mengacu pada pengertian simbol keseluruhan, tidak dapat dibagi menjadi unit-unit tertentu. Contohnya, sebuah lukisan mengandung makna jika dilihat secara keseluruhan, tidak dipecah menjadi unit-unit atau elemen kecil. Yang dapat membedakan karya seni dengan karya lainnya yaitu adanya ambivalensi, yaitu bentuk yang sama mempunyai arti yang berbeda. Proses penciptaan seni melalui ilusi primer dan abstraksi dasar menurut Susan Lengger, karya seni atau ilusi sekunder lahir dari utama yang terdapat dalam karya seni dan akan menentukan virtualitas dari suatu karya seni. Ilusi primer yang berbeda menghasilkan jenis karya seni yang berbeda. Yang pertama, ada ruang virtual yaitu seni lukis, seni pahat, dan arsitektur. Ada waktu virtual yaitu seni musik. Dan yang ketiga ada daya virtual, seni tari dan balet. Dan yang keempat adalah memori virtual atau seni sastra.